Selamat siang, saya Advokat Dr. Togas Tumorang bersama Arga dan tim lawyer dari kantor hukum Togas Tumorang yang berada di Ketewel. Jadi ini adalah klien kami, Berry, dan juga rekan kita. Ini untuk mempertegas bahwa proyek daripada Golden City ataupun Oasis yang di bawah naungan PT Bumi Kristal Sumbawa, dengan ini kita nyatakan bahwa proyek tersebut real, bukan ponzi, bukan investasi bodong. Ini adalah proyek properti. Jadi kalau dikaitkan ke ponzi atau dikaitkan investasi bodong, itu mereka menciptakan berita hoax, berita bohong. Tolong polisi cyber tangkap orang-orang kayak seperti itu. Dan saya ngomong seperti ini karena saya punya kuasa resmi dari Bapak Yasen Berry. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita jelasin, bahwa kita tidak main-main, tidak ada istilahnya dibilang bodong, apalagi ponzi. Dan juga terkait proyek itu fakta dan nyata. Sudah berjalan. Dan bahkan sudah ada beberapa orang Pemda sendiri hadir. Pemerintah mana? Jadi semuanya jalan. Dan kita juga mempunyai sertifikat. Nah, di sini ada yang kita bisa jelaskan. Untuk di PT kita yang bernama PT Sekongkang Pantai Kencana, itu khusus proyek Oasis. Proyek Oasis tanpa adanya bangunan. Ini hanya lahan tol. Oasis ada bangunan. Oasis ada bangunan. Tetapi untuk proyek di Golden City yang tanpa bangunan, tanah saja. Jadi jangan disalahpahami. Jadi tidak ada bahwa mereka sudah kontrak dengan Golden City tapi nggak dibangun. Memang tidak dibangun karena ini hanya tanah tol, sewa tanah tol. Nah, kalau ini proyeknya adalah judul Oasis, berikut bangunan. Kenapa sampai ini dikatakan proyek bodong atau investasi yang skema ponzi? Terus dari sisi mereka, apakah mereka investor atau apa sehingga mereka bisa mengatakan ini skema ponzi? Oke, jadi kita satu dulu bahwa ini masalah timbul karena ada dugaan laporan pidana ke Polda Bali oleh seseorang bernama Christopher Stephen Smith. Christopher Stephen Smith bisa saya nyatakan per hari ini bahwa dia bukan investor ataupun bukan dia hal-hal yang lain, tapi resmi sebagai donatur. Ya, sebagai donatur artinya memberikan uang secara cuma-cuma ya kepada klien kami, di mana melalui transfer rekening ke PT secara resmi 2 tahap. Total semua berkisaran hampir 7 miliar. Clear sampai di situ. Tetapi di tengah perjalanan si Christopher Stephen Smith berubah. Mungkin karena ada kondisi finansial, dia minta dana. Dan klien kami sudah hatinya baik, itu merefund, mengembalikan dananya. Namun karena walaupun dia hanya sebagai donatur, tapi itikat baik daripada klien kami, makanya dibuatlah kontrak, ya, kontrak yang dibuat di ini ya, mana kontraknya, di mana kontraknya, di mana dia ditaruh di Golden City ya, Iya, di Golden City. dia ditaruh di Golden City di sini. Itu sekitar berapa anu? Berapa anu dikasih? 1 hektar. Hampir 1 hektar. Dikasih lahan berarti? Dikasih lahan. Karena sebagai kompensasi uang yang 7 miliar. Betul. Nah, makanya dengan ada laporan polisi ini, kami kaget. Kenapa dilapor Polda Bali? Karena objeknya itu ada di Sumbawa besar, di NTB. Itu laporannya apa? Di sini laporannya dinyatakan bahwa adanya dugaan 372 dan 378 penipuan dan penggelapan. Ini sangat tendensius, ya. Jadi kita keberatan akan hal ini, sehingga atas laporan ini
kita juga sudah bersurat kepada pihak Polda Bali dan mengingatkan kepada Polda Bali, satu, peristiwa dan lokusnya itu bukan di Bali tapi wilayah hukum NTB. Nah, yang kedua, kita juga ingatkan Polda Bali bahwa ada gugatan dari PN Gianyar dari pihak mereka. Jadi kita mau ditunda dan di stop dulu. Namun yang kita sangat sayangkan, ini ada klien kita namanya Brad Sorensen. Dipanggil Polda Bali tanggal 27 November 2023 dan disuruh datang tanggal 5 Desember Selasa ya. Namun baru bisa datang tanggal 12 Desember. 12 Desember karena itikat baik, dipikir hanya undangan wawancara klarifikasi, mereka datang. Tapi begitu sampai di sana akan dikonfrontir. Kalau dikonfrontir kami keberatan. Kenapa? Kami sebagai kuasa hukum belum pernah menerima undangan terkait konfrontir. Kalau konfrontir berarti sudah ada dugaan terpenuhinya adanya pidana tersebut. Untuk apa diadu? Apakah administrasinya sudah terpenuhi? Bagaimana caranya terpenuhi? Orang Brad aja belum diminta keterangan. Dan itu sebagai apa dalam posisinya sebagai apa? Brad itu adalah sebagai staf biasanya, manajernya dia. Kenapa? Ada apa Polda? Gitu loh. Dan makanya kita sangat aneh yang kayak begini. Dan namanya terkait masalah konfrontir, kami sebagai pengacara harus hadir. Dan anehnya, coba rekan-rekan bisa cek ya. Yang melapor ini kan hanya satu, Christopher Stephen Smith. Tapi yang hadir banyak, rombongan, dan pihak pengacara lengkap. Mereka malah tidak diperbolehkan membawa lawyer. Nah, ini kami mempertanyakan pimpinan Polda Bali, tolong dicek penyidiknya nih, gitu loh. Ya, kalau terus mental polisi seperti ini, jangan salahkan masyarakat sedikit agak a priori. Padahal pemimpin Polri saat ini itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat reformis, sangat-sangat terbuka, komunikasi dan komunikatif. Tapi masih ada juga di Bali ini yang tanda kutip yang bisa diduga ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Nah, ini yang kami pada kesempatan kami mau sampaikan di pihak media. Dan terkait masalah Christopher, ini sudah jelas kok, ada kontraknya dan sudah mendapatkan lahan. Kenapa harus lagi dia melapor ke Polda Bali? Itu yang kita sangat-sangat keberatan. Nah, terkait masalah ada lagi men? Nah, terkait masalah mereka juga memasukkan gugatan, ini juga ada keanehan. Ya, perdatanya apa yang digugat? Karena kalau dia sudah dapat kompensasi. Betul. Di sini ada gugatan keperdataan, ada dua dimasukkan, yaitu di PN Gianyar, perkara nomor 311 dengan 315. 311 dan 315. 311 dan 315. Nah, 311 dan 315 kami hadir secara patut hari Selasa, ya, Selasa tanggal 19 Desember 2023, hadir kita lengkap secara resmi dan diperiksa legalitas kita sudah sah sebagai lawyer yang akan mendampingi ke depan untuk memproses daripada gugatan keperdataan ini. Namun pada saat itu dari pihak penggugat sendiri untuk rilis 315, gugatan 315 ini sudah dicabut oleh pihak mereka. Di mana di sini ada Michael Starwood Northshot dan kawan-kawan. Itu ada sekitar 16 penggugat. Nah, yang kami sangat keberatan adalah tergugat satunya itu Clearwood Properties. Clearwood Properties tergugat satu, dan tergugat dua Clearwood Resort. Clearwood Resort menggunakan alamat Jalan Hanoman nomor 8 Kecamatan Ubud. Sama juga Clearwood Properties Jalan Hanoman nomor 8 Ubud. Sementara alamat ini adalah milik usahanya dia yang bernama Clear Cafe. Tidak ada hubungan dengan kantor properti. Tidak ada. Sama sekali tidak ada hubungan. Sehingga kami keberatan pencantuman ini. Nah, makanya kami sudah sampaikan kepada majelis, apakah masih bisa dilanjutkan gugatan ini? Karena kalau memang mau dilanjutkan,
tergugat 1 dan tergugat 2 kapan bisa menghadiri? Kapan? Kan tidak akan pernah ada, tidak akan pernah bisa hadir. Nomor 1, nomor 2 lagi. Yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau kami adalah hanya tergugat 3, 4 dan 5. Nah itu. Oke, lagi. Teman, udah. Kan tadi dalam gugatannya apa yang diminta? Nah, gugatan yang diminta adalah terkait masalah kalau dari gugatannya sendiri, kalau yang saya baca ini tentang teori-teori hukum, ya. Yang diminta apanya juga. Nah, maksudnya gugatan itu tema organisasi atau apa? Nah, menarik sekali. Kalau dari gugatannya ini judulnya perbuatan melawan hukum, namun isinya Teori. karena tentang ingkar janji, Bukan prestasi ya. bukan prestasi harusnya. Jadi ini yang tadi saya bilang, kita setelah mendapatkan gugatan ini, kita kok menganggap kenapa masih ada gugatan seperti ini. Dan jangan lupa, karena objeknya, ya kalau kita bicara HIR 118, di mana tergugat itu berdomisili, tergugatnya itu siapa? Apakah Clearwater Properties? Ini badan usaha atau apa? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Dengan menggunakan di Ubud. Ubud itu Clear Cafe. Kalau keluar produksi di mana alamatnya? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi harus Alamatnya obskur. dipakai. Alamat ini dipakai Ya. supaya bisa gugat di PN Gianyar. Padahal kalau kita bicara pemilik PT Bumi Kristal, pemilik daripada proyek yang mereka ada kontrak, Di NTB itu. ya, di NTB, Ya. yaitu bernama PT Bumi Kristal. Kristal Sumbawa. Ya gugat di sana dong. Apa mereka nggak ada ongkos? Apa mereka nggak ada uang? Nah, ongkosin dulu, Bang. Ongkos sih, kalau nggak saya minta. Oke. Saya pengacara kaya. Asik, betul. Betul dah? Betul. Jadi tolong kalau mereka nggak punya uang, saya biayain. Suruh itu bule-bule ke kantor kita. Oke, oke. Gitu loh, jadi aneh. Jadi kita minta PNG-nya juga wajib hati-hati terkait kompetensi absolut relatifnya. Oke, oke. Boleh dikatakan gugatan ini cacat formil dan material. Kita tidak mau mendului, tapi ada dugaan tersebut. Ada dugaan. Ya? Ada dugaan. Tapi Dan ini obskur. Obskur. Tepat sekali. Karena menggunakan alamat dia. Dan yang lebih diperburuk lagi, setelah dari PNG-nya, mereka datang ke Lurah Ubud untuk meminta Clear Cafe ditutup. Apa hubungannya? Clear Cafe itu punya staf, punya anak buah, banyak orang menggantungkan nasib dari situ. Kedua, itu kan tempat pariwisata. Jangan buat gaduh lah di Ubud. Dan yang anehnya lagi, kami juga sangat sayangkan mereka memakai pakaian adat tuh bule-bule. Mau ngapain? Memang ada acara adat. Emang yang dimasalahkan ini tanah adat? Bukan. Kita di Bali hidup harmoni, hidup baik-baik saja. Jangan pakai atribut-atribut yang tidak pada tempatnya. Karena saya yakin Bali punya pride, punya harga diri. Oke. Pak, ini kan Prabowo digital.